Guys, kalau misalkan kalian lihat video ini, Alhamdulillahilladzi ja'alal islama bida'wati rasulillah wa ja'alal qur'ana bil lughatil arabiyyah walladzi ja'alal Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafah, atau mungkin video ini, itu udah they go gitu. Karena mereka cuma peduli kekurangan kita apa, tapi gak peduli kita tuh bisa berkembang atau enggak. atau mungkin video ini, Nulis yang bisa menjelaskan sejarah kayak Mas Emil. Karena tujuan aku nulis pada waktu itu teman-teman adalah dua hal. mungkin kalian bertanya-tanya, udah berapa lama sih aku bisa ngomong depan umum? Atau kenapa bisa pede banget? So, tonton terus video ini sampai akhir buat kalian tahu jawabannya kayak gimana. Hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman semuanya tentang tips untuk meningkatkan public speaking. Beberapa video public speaking aku udah aku post di beberapa tempat, mulai dari Instagram, YouTube, dan bahkan TikTok. Ada beberapa juga yang merespon baik dan ada juga yang menanyakan tentang sebenarnya gimana sih caranya untuk pede ngomong depan umum, atau cara menciptakan opening yang eye-catching, atau misalkan cara untuk berani ngelihat banyak audiens, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, tapi pada dasarnya aku mau disclaimer dulu kalau misalkan tips yang sekarang aku bagiin ini bukan berarti tiba-tiba aku ngasih tips ini teman-teman langsung bisa jago ngomong depan orang. Karena pada dasarnya aku mau cerita dikit dulu. Kalau dulu itu aku emang udah lumayan suka ngomong depan orang itu sekitar SD. Jadi SD sekitaran kelas 1 atau kelas 2 SD, aku udah dididik banget untuk bisa ngomong di depan orang, di depan panggung, which is waktu itu didikannya adalah baca puisi. Nah, ketika aku baca puisi, itu kan audiensnya banyak tuh anak-anak SD gitu, dan aku memberanikan diri. Aku lupa sih ini videonya di mana, tapi kalau misalkan memang ada aku bakal taruh, tapi kalau nggak ada berarti ya nggak ada di sini gitu. Nah, selain puisi, aku juga waktu SD udah sering banget tampil pidato atau kayak pildacil gitu, kayak dakwah cilik gitulah. Di depan banyak orang, baik itu orang tua atau usia sebaya aku gitu. Dan awalnya sih emang benar-benar gemeteran karena aku orangnya nggak terlalu suka bersosialisasi juga, atau kita bisa bilang mungkin introvert gitu waktu kecil. Jadi kayak ya udah seadanya aja gitu. Tapi waktu itu aku mencoba untuk berani ngomong depan umum karena emang tuntutan dari orang tua untuk bisa tampil, dan ajakan dari guru untuk kamu tuh pasti bisa gitu. Nah, dan pada waktu itu kepedean aku tuh meningkat pada waktu SD karena aku ikut lomba pidato dan selalu juara, baik itu di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten. Nah, dengan sering juara itu makanya aku semakin pede dan semakin terbiasalah aku ngomong di depan orang. Apalagi ketika SMP, aku sekolah di Pondok Pesantren Al Ittihad, yang di sana tuh ada yang namanya muhadasah dan juga ada muhadoroh. Nah, muhadasah dan muhadoroh ini itu menuntut kita untuk ngomong depan orang gitu, untuk pidato, baik itu pakai bahasa Indonesia, Arab maupun Inggris. Nah, semakin terlatih itu dan semakin jam terbangnya banyak untuk ikut lomba, terus juara lagi, terus misalkan diundang jadi pembicara. Nah, makanya waktu masuk ke fase universitas, ngomong di depan orang itu udah bukan hal yang challenging lagi buat aku. Jadi kayak memang udah terbiasa dan jam terbangnya udah terbiasa juga. Jadi kayak oke, bisa-bisa aja gitu, gampang. Tapi kadang ngomong aku juga itu ditentukan dengan siapa audiensnya. Sampai sekarang memang aku agak sedikit kurang kalau misalkan ngomong dan audiensnya ini adalah orang tua. Jadi aku belum bisa penyesuaian untuk jokesnya, atau misalkan untuk pertanyaannya atau penjelasannya. Beda kalau misalkan audiensnya ini anak muda atau sebaya aku, atau mungkin lebih muda dari aku kayak anak SMP atau anak SMA, itu mungkin masih masuk untuk aku bisa berbicara di depan mereka. Jadi kayak aku juga nggak totally perfect, aku juga bingung sebenarnya kalau audiensnya ini orang tua tuh harus gimana gitu. Nah, tapi ya namanya time by time, kita pasti banyak belajar. Nah, jadi poinnya adalah dengan jam terbang tadi yang aku udah miliki, baik itu di skala nasional maupun internasional, itu membuat aku kalau ngomong di depan orang udah terbiasa. Tapi kadang ditentukan juga audiens. Kalau misalkan audiensnya ada orang yang terkenal, ada orang yang berpengaruh gitu, aku kadang bisa deg-degan juga karena emang ya mentalnya kayak diuji sama orang tersebut.
Tapi kalau misalkan orang-orang sebaya aku atau teman-teman aku atau adik kelas aku gitu, itu sebenarnya udah nggak ada deg-degan lagi sih. Atau kalau dulu biasanya deg-degan itu ditentukan oleh kalau misalkan ada orang yang kita suka nonton, itu biasanya deg-degan banget. Oke, kita langsung ke tipsnya aja. Tips yang pertama yaitu jangan langsung ngomong ketika teman-teman udah ada di depan. Jadi usahakan kalau misalkan teman-teman udah di depan itu jangan langsung gersak-gerusuk atau misalkan rusuh teman-teman ngomong, tapi take a time dulu, teman-teman deep breath dulu, teman-teman nafas dulu, ngelihat dulu situasi dan juga kondisi, biar nanti kalau teman-teman mau ngomong itu tahu gitu arahnya siapa itu ada di mana gitu, arahnya harus kemana, pembawaannya harus gimana. Santai dulu aja, take time mungkin 30 detik sampai 1 menit, teman-teman bisa santai dulu sampai nantinya teman-teman bisa buka acara teman-teman atau buka pembahasan teman-teman. Nah, dan di momen ini juga aku sebenarnya suka atur mindset aku supaya bilang kalau misalkan orang-orang yang ada di sana itu mereka tuh adalah batu. Bukan aku bilang mereka batu, tapi aku mengimajinasikan mereka itu kayak batu yang nggak bisa ngobrol, yang nggak bisa gerak, jadi yang memang diam aja, jadi biar aku nggak gemeteran gitu. Atau ada juga tips sebenarnya dari kakak kelas aku waktu itu, kalau misalkan kita mulai gemeter, itu kita harus nekuk ibu jari kaki kita ke bawah gitu. Tips yang kedua yaitu jaga kontak dengan audiens. Jadi mau gak mau kalian itu kalau misalkan jadi pembicara, it's better kalau misalkan teman-teman tuh ngelihat audiens kontak matanya gitu. Kalaupun gak kontak mata ya kemananya aja gitu, karena nggak bakal kelihatan juga sih dari audiens. Kecuali kalau misalkan memang teman-teman ngelihatnya tuh kayak ke atas atau misalkan ke bawah yang terlalu bawah banget, yaitu bakalan kelihatan teman-teman bukan ngelihat mereka tapi ngelihat ke hal-hal lain atau ngelihat ke arah lain gitu. Dan jaga mata dengan audiens ini sebenarnya bisa membantu kalian untuk interaksi dengan mereka, dan bisa membantu juga untuk mereka tuh merasa bahwa mereka tuh dilibatkan di dalam acara kalian. Jadi kalian nggak ngomong sendiri gitu. Ketiga, bicara perlahan. Nah, jadi ada momen di mana teman-teman harus naikin intonasi, teman-teman harus nurunin intonasi, di mana teman-teman harus cepat, di mana teman-teman harus lambat gitu. Tapi pada dasarnya, ngomong yang santai adalah ngomong yang tahu kapan teman-teman itu bisa berhenti, kapan teman-teman itu bisa lanjut gitu. Dan ini sih agak sedikit kelihatan kalau misalkan teman-teman nanti ngomongnya cepet, itu berarti biasanya kelihatan kalau teman-teman itu lagi buru-burunya mungkin buru-buru ada kerjaan, atau mungkin teman-teman buru-buru karena teman-teman itu deg-degan. Keempat, ini lumayan penting, yaitu kalau pembicara itu fokus untuk memberi, jangan fokus untuk meminta. Jadi dalam artian banyak banget orang yang mau jadi pembicara, tujuan dia adalah ingin terkenal, biar orang-orang tuh tahu dia, biar nge-follow Instagramnya, biar nge-subscribe YouTube-nya. Jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube-nya. Oke, bercanda. Jadi biar orang-orang tuh nge-subscribe YouTube-nya, atau misalkan nge-follow Instagram-nya, nge-follow TikTok-nya, dan akun-akun lainnya, atau membuat mereka terkenal. Jangan sampai kayak gitu. Jadi fokus kalian adalah memberi ilmu baru kepada mereka. Ilmu yang kalian punya kepada mereka. Mau mereka setuju, mau mereka enggak, itu terserah mereka. Yang penting fokus kalian adalah memberi, bukan menghakimi. Jadi kadang ada beberapa pembicara yang memang memaksakan idenya untuk masuk ke audiensnya. Jadi ketika audiensnya nggak setuju, ya dia nggak suka gitu, atau ngerasa bahwa pembicaraan dia nggak bermanfaat, pembicaraan dia itu nggak bermutu gitu, atau merasa nggak dihargai juga gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Fokus saja memberi apa yang kita punya, memberi apa yang ada di otak kita. Mau mereka setuju atau enggak itu belakangan. Yang penting adalah kita memberi. Nah, dan yang terakhir yaitu cuek dengan haters. Nah, biasanya banyak banget orang yang mau jadi pembicara itu takut di-hate oleh orang, dibilang misalkan materinya nggak bagus, atau cara ngomongnya jelek, atau misalkan malu-malu, atau apapun itu. Pokoknya cuek aja ke haters. Baik sebelum kalian berbicara maupun setelah kalian berbicara. Aku sering banget dulu tuh dapat feedback yang kurang baik kalau misalkan aku setelah jadi pembicara gitu. Misalkan kayak waktu SMP dulu, aku masih ingat waktu aku ngomong bahasa Arab di depan orang, dan feedbacknya tuh setelah post programnya atau post aku ngomong gitu, mereka langsung bilang kayak, ternyata bahasa Arab kamu nggak bagus-bagus amat ya, bahasa Arab kamu nggak bagus, jelek, jadi kamu nggak cocok buat ngomong gitu. Nah itu jangan sampai keganggu juga gitu. Kalau mungkin before, teman-teman jangan juga keganggu. Jangan misalkan ada yang bilang, nanti pembicaranya bakal gini-gini loh, nanti audiensnya bakal gini-gini loh. Jangan sampai takut, jangan sampai
terganggu oleh haters. Begitupun kalau misalkan setelah berbicara, jangan sampai membuat teman-teman tuh kalau ada haters itu membuat teman-teman nggak pede lagi untuk ngomong gitu. Karena kalau setelah pembicara itu menurut aku efeknya berkepanjangan. Karena biasanya orang jadi takut lagi untuk ngomong karena takut ada feedback yang kayak gitu lagi atau feedback yang kurang baik lagi. Thank you banget teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. See you next time and goodbye.